Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4E yang beranggotakan Dede Juli, saya sendiri Salsa Diskiana dan ada Sawit Karlina. Ingin membahas mengenai subgrup, grup siklik, center of group, sama centralized. Yang dimana ini merupakan mata kuliah teori grup yang diampu oleh Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Nah, yang pertama ini akan dijelaskan oleh Sawit. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Salsa selaku moderator. Yang pertama ada teorema 7, di mana A merupakan suatu subgrup dari G, misalkan diberikan sembarang A elemen grup. Misalkan diberikan A elemen grup G dan elemen A adalah A pangkat N, di mana N merupakan anggota bilangan bulat atau Z. Sedemikian sehingga elemen A lebih kecil dari G. Akan dibuktikan yang pertama, bahwa elemen A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A anggota G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu anggota A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N sama dengan 0. Dengan demikian, A bukan himpunan kosong. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa A merupakan subgrup dari G. Misal kita ambil sembarang A pangkat P, A pangkat Q, anggota A dengan A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Q. Kita perhatikan teorema 4, yang dimana misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G. Jika di mana A, B anggota himpunan H dengan A, B inverse anggota H, maka H lebih kecil dari G. Oleh karena itu, A pangkat P dikali A pangkat Q inverse, sama dengan A pangkat dalam kurung P min Q sama dengan A pangkat K, di mana A pangkat K anggota A. Misalkan P min Q sama dengan K. Untuk suatu K anggota bilangan bulat atau Z. Dengan demikian terbukti bahwa A lebih kecil dari G. Subgrup A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A. Apabila G sama dengan subgrup A, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Bisa diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Untuk memahami penjelasan tersebut, kita masuk ke contoh. Diberikan U10 sama dengan kurung perawal 1,3 7,9 dengan operasi perkalian modulo 10. Tentukan semua subgrup dari U10 terhadap operasi perkalian modulo 10. Bisa dilihat pada tabel Cayley yang ada pada gambar. Dari tabel Cayley ini, kita peroleh simpulan bahwa 1 merupakan elemen identitas dari U10 terhadap operasi perkalian modulo 10. Inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 9 adalah 9. Kemudian perhatikan bahwa subgrup A adalah A pangkat N, di mana N merupakan anggota bilangan bulat atau Z. Maka diperoleh di sini untuk kasus pertama, A misalnya sama dengan 1, di mana 1 pangkat min 5 sama dengan 1 pangkat min 4, dioperasikan dengan 1 pangkat min 1 sama dengan 1 dioperasikan dengan 1 sama dengan 1. Selanjutnya,
hingga 1 pangkat min 2 sama dengan 1 pangkat min 1 dioperasikan dengan 1 pangkat min 1 sama dengan 1 operasikan dengan 1 sama dengan 1. 1 pangkat min 1 sama dengan 1, 1 pangkat 0 sama dengan 1, 1 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 1 dioperasikan dengan 1 pangkat 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Begitupun dengan 1 pangkat 3. Jadi 1 bukan generator dari U10, akan tetapi 1 merupakan subgrup dari U10. Berikutnya, untuk kasus kedua yaitu A sama dengan 3, di mana 3 pangkat min 5 sama dengan 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 1 sama dengan 1 dikali 7. Sebagaimana kita tahu tadi inverse dari 3 adalah 7, jadi sama dengan 1. Berikutnya 3 pangkat min 4 sama dengan 3 pangkat min 3 dikali 3 pangkat min 1 sama dengan 3 dioperasikan dengan 7 sama dengan 1. Selanjutnya sehingga 3 pangkat min 2 sama dengan 3 pangkat min 1 dikali 3 pangkat min 1 sama dengan 7 dioperasikan dengan 7 sama dengan 9. Seterusnya sehingga 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 1 dikalikan dengan 3 pangkat 6 sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 7. Jadi 3 adalah generator dari U10, dengan demikian subgrup 3 sama dengan yaitu kurung perawal 3,9,7,1 merupakan subgrup dari U10. Selanjutnya, untuk kasus ketiga, yaitu A sama dengan 7, sama seperti kasus pertama dan kasus kedua. Kasus ketiga, 7 pangkat min 5 sama dengan 7 pangkat min 4 dikali 7 pangkat min 1 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. 7 pangkat min 4 sama dengan 7 pangkat min 3 dikali 7 pangkat min 1 sama dengan 7 kali 3 sama dengan 1. Seterusnya, sehingga 7 pangkat 7 sama dengan 7 dikali 1 dikali 7 pangkat 6 sama dengan 7 dikali 9 sama dengan 3. Jadi 7 adalah generator dari U10, dengan demikian subgrup 7 sama dengan kurung perawal 7,9,3,1 merupakan subgrup dari U10. Untuk kasus yang terakhir yaitu A sama dengan 9, dengan 9 pangkat 5 sama dengan 9 pangkat min 4 dikali 9 pangkat min 1 sama dengan 1 dikali 9 sama dengan 9. Karena inverse dari 9 adalah 4, jadi 1. Kemudian 9 pangkat min 4 sama dengan 9 pangkat min 3 dikali 9 pangkat min 1 sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 1. Seterusnya sehingga 9 pangkat 4 sama dengan 9 pangkat 1 dikali 9 pangkat 3 sama dengan 9 kali 9 sama dengan 1. Jadi 9 bukan generator dari U10, akan tetapi 9 subgrup dari U10. Berdasarkan kasus 1, 2, dan 3, dan 4, semua subgrup dari U10 adalah 3 sama dengan 7 sama dengan 1. Elemen dari 1,3,7,9, elemen 0 dan 1,9. Terdapat latihan soal 1, di mana berdasarkan contoh 1 yang telah kita pelajari, apakah yang dimaksud dengan generator pada suatu grup atau subgrup? Generator pada suatu grup atau subgrup adalah pembangun suatu grup siklik. Grup siklik akan dijelaskan pada contoh soal kedua. Pada contoh 2 diberikan Z10 dengan penjumlahan bulat 10 adalah operasi penjumlahan modulo 10. Tentukan semua subgrup dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10. Di mana terdapat tabel Cayley yang kita buat
dapat diperoleh 0 merupakan elemen identitas dari Z10 terhadap operasi penjumlahan modulo 10. Inverse dari 0 adalah 1, inverse dari 1 adalah 9, inverse dari 2 adalah 8, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 4 adalah 6, inverse dari 5 adalah 5, inverse dari 6 adalah 4, inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 8 adalah 2. Dan yang terakhir yaitu inverse dari 9 adalah 1. Blender gigit nyamuk. Berisik. Iya, kedengeran. Ya, ampun. Jangan ganti itu kotor. Ya udah kotor nanti besok. Oh, Selanjutnya, untuk menentukan subgrup siklik dari bilangan bulat 10, operasi penjumlahan modulo 10, kita perhatikan bahwa pada kasus 1, misal kita ambil A sama dengan 0, di mana min 2 dioperasikan dengan 0 sama dengan 0, min 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 0 sama dengan 0. Meskipun 0 bukan generator dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10, akan tetapi 0 lebih kecil dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10. Yang kedua, kasus kedua yaitu kita ambil A sama dengan 1. Min 10 dikali 1 sama dengan min 10 sama dengan 0. Min 9 dikali 1 sama dengan min 9 sama dengan 1. Min 8 dikali 1 sama dengan min 8 sama dengan 2. Min 7 dikali 1 sama dengan min 7 sama dengan 3. Seterusnya, hingga 10 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Jadi, karena 1 sama dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, maka 1 kecil dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10. Untuk kasus yang ketiga, kita ambil A sama dengan 2. Min 5 dikali 2 sama dengan min 10 sama dengan 0. Min 4 dikali 2 sama dengan min 8 sama dengan 2. Min 3 dikali 2 sama dengan min 6 sama dengan 4, seterusnya, hingga 5 dikali 2 sama dengan 10 sehingga 0, dan seterusnya. Meskipun 2 bukan generator dari Z10 operasi penjumlahan modulo 10, akan tetapi 2 dengan elemen 2, 4, 6, 8, 0 merupakan subgrup dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10. Untuk kasus yang keempat, kita ambil A sama dengan 3. Negatif sehingga dengan min 10 dikali 3 sama dengan min 30 sama dengan 0. Min 9 dikali 3 sama dengan min 27 sama dengan 3. Seterusnya, hingga 8 dikali 3 sama dengan 4, 9 dikali 3 sama dengan 7. Seterusnya, dengan demikian, 3 sama dengan elemen yang kita dapat tadi, yaitu 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0 merupakan subgrup dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10. Untuk kasus berikutnya, yaitu kasus kelima, kita ambil A sama dengan 4. Negatif sehingga kita mulai langsung dari min 5 dikali 4 sama dengan min 20 sama dengan 0. Min 4 dikali 4 sama dengan min 16 sama dengan 4. Seterusnya hingga 5 dikali 4 sama dengan 0. Dan seterusnya. Dengan demikian, 4 sama dengan elemen yang kita dapat tadi, 4, 8, 2, 6, 0 merupakan subgrup dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10. Untuk kasus berikutnya,
yaitu kasus 6, kita ambil A sama dengan 5. Bilangan bulat negatif hingga, kemudian min 5 dikali 5 sama dengan min 25 sama dengan 5, min 4 dikali 5 sama dengan min 20 sama dengan 0, seterusnya hingga 5 dikali 5 sama dengan 5 dan seterusnya. Dengan demikian, 5 sama dengan elemen 5,0 merupakan subgrup dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10. Kasus berikutnya yaitu kasus ke-7, kita ambil A sama dengan 6. Bilangan bulat negatif hingga, kita mulai dari min 4 dikali 6 sama dengan min 24 sama dengan 6, min 3 dikali 6 sama dengan min 18 sama dengan 2, seterusnya hingga 4 dikali 6 sama dengan 4, 5 dikali 6 sama dengan 0. Dengan demikian, subgrup 6, elemen 6,2,8,4,0 merupakan subgrup dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10. Berikutnya pada kasus 8, kita ambil A sama dengan 7, di mana kita mulai dari min 5,7, 5 dikali 7 sama dengan min 35 sama dengan 5, min 4 dikali 7 sama dengan min 28 sama dengan 2, seterusnya hingga 4 dikali 7 sama dengan 8. Dengan demikian, subgrup 7 dengan elemen 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, 0 merupakan subgrup dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10. Untuk kasus 9, kita ambil A sama dengan 8. Bilangan bulat negatif hingga, kemudian min 5 dikali 8 sama dengan min 40 sama dengan 0. Lakukan sama seperti kasus-kasus sebelumnya, hingga 5 dikali 8 sama dengan 0. Dan seterusnya. Dengan demikian, 8 dengan elemen 8,6,4,2,0 merupakan subgrup dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10. Untuk kasus yang terakhir, yaitu kasus 10, kita ambil A sama dengan 8. Di mana bilangan bulat negatif hingga dan min 5 dikali 9 sama dengan min 45 sama dengan 5, seterusnya sehingga 5 dikali 9 sama dengan 5. Demikian 9 dengan elemen 9,8,7,6,5,4, 3,2,1,0 merupakan subgrup dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10. Dari kasus 1 sampai dengan kasus 10, maka semua subgrup dari Z10, operasi penjumlahan modulo 10 adalah subgrup 0, yaitu dengan elemen 0, 1 sama dengan 3, sama dengan 7, sama dengan 9 itu mempunyai elemen yang sama, yaitu 0, 1,2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9. Subgrup 5 yaitu 0 dan 5. Dan subgrup 2 sama dengan 4, sama dengan subgrup 6, dan sama dengan subgrup 8, yaitu dengan elemen 0,2, 4, 6, 8. Berdasarkan contoh 2 tadi, kita bisa masuk ke latihan soalnya. Berdasarkan contoh 2, apakah yang bisa kalian simpulkan dan kemukakan alasannya? Menurut saya, yang bisa disimpulkan dari contoh 2 tadi adalah, untuk yang pertama, aksioma pertama yaitu sifat tertutup dipenuhi karena semua hasil operasi ada pada himpunan Z10 yang dioperasikan dengan operasi penjumlahan modulo 10. Yang kedua, aksioma kedua yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan modulo 10 dipenuhi pada bilangan bulat, karenanya pada Z10 yang dioperasikan dengan operasi penjumlahan modulo 10 juga dipenuhi. Untuk yang ketiga yaitu memiliki
unsur identitas atau aksioma ketiga, di mana 0 anggota Z10 yang dihapuskan dengan operasi penjumlahan modulo 10 sebagai unsur identitas karena di mana A anggota bilangan bulat modulo 10 dipenuhi. Yang keempat, aksioma keempat adalah unsur inverse dipenuhi, yaitu untuk unsur inverse-nya yaitu ada pada tabel kalian yang atas, di mana 0 merupakan elemen identitas. Inverse dari 0 adalah 0, inverse dari 1 adalah 9, inverse dari 2 adalah 8, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 4 adalah 6, inverse dari 5 adalah 5, inverse dari 6 adalah 4, inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 8 adalah 2, inverse dari 9 adalah 1. Dan untuk yang terakhir yaitu dapat disimpulkan bahwa Z10, yang dioperasikan pada operasi penjumlahan modulo 10 terhadap operasi penjumlahan modulo 10 ini membentuk suatu grup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Sawit selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dede. Kepadanya dipersilakan. Oke, thank you. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi ya. Kalau tadi kan modulo ada 14, sini kita masuk ke contoh soal. Tunjukkan bahwa U14 sama dengan 3 sama dengan 5, dan apakah U14 ini merupakan grup siklik dengan U14 sama dengan 11. Serta tentukan semua subgrupnya. Oke, yang pertama kita lihat. Di sini ada mode 14, bahwa mode 14 itu adalah 0, 1, 2, 3, sampai 13. Nah, lihat. Untuk pada baris yang pertama, itu diisi dengan 0 semua. Untuk baris yang kedua itu diisi dengan 1. Jadi polanya itu plus 1, plus 1, plus 1. Oke, yang pertama 0, berarti 0 semua ya. Kan karena tadi dari 0. Yang pertama 1, berarti plus 1. Berarti 1, plus 1 lagi 2, 3, 4, 5, sampai 13. Tidak boleh 14 sampai 14 enggak. Karena kalau 14 itu dari 0 sampai 13. Terus yang kedua berarti 2 plus 2, kan? 2 tambah 2, 4, tambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8, hingga, nah jika sampai sudah 12 nih, 12 tambah 2 lagi 14, kan nggak bisa tuh, nggak boleh 14, jadi balik lagi ke 0, 0 tambah 2 ya 2, tambah 2 lagi 4, nah terus ketiga, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, 12 tambah 3, 15, nggak bisa kan, harusnya kurang dari 14. Terus balik lagi ke 1, 1 tambah 4, gitu seterusnya polanya jadi sampai 13. Next. Nah, bahwa yang tadi kita lihat itu Tabik Hayley di atas diperoleh 14 dengan anggota 1, 3, 5, 9, 11, 13 memiliki catatan untuk UN, berarti hanya itu 14 ya. Adalah grup dari bilangan bulat positif yang kurang dari N adalah elemen-elemen merupakan relatif prima. Jadi dari 1 sampai 14 kan tadi modulo 14 kan 1 sampai 13. Nah, dari angka-angka itu ya bilangan primanya yang memiliki yang anggota itu adalah bilangan primanya. Oke, lanjut. Nah, kita memiliki contoh soal lagi. Tunjukkan bahwa U14 yang tadi, nah yang kita ambil dari bilangan primanya kita masukkan lagi ke sini. 1, 3, 5, 9, 11, 13. Nah, kita lihat polanya. Setelah sudah dipakai angkanya, berarti gunakan angka selanjutnya. Berarti setelah dipakai 1, 3, 5, 9, 11, 13. Nah, untuk setiap anggota A, elemen dari U14, elemen dari A inverse itu, dari U14 itu menjadi A modulo 14, A inverse sama dengan 1.
yakni untuk inverse 1 adalah 1, inverse 3 adalah 5, inverse dari 5 adalah 3, inverse 9 adalah 11, inverse dari 11 adalah 9, inverse dari 13 adalah 13. Kalau memang kalian ingin membuktikan pernyataan tadi, pembuktian ini sudah dijelaskan tadi oleh sahabat Karlina, kalian bisa lihat lagi sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke definisi sifat komutatif pada grup. Misalkan nih, kita mempunyai tulisan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila AB sama dengan BA. Oke. Catatan untuk semua elemen pada grup AB berikut sifatnya komutatif. Nah, untuk definisi 18 itu center of group. Nah, center adalah suatu grup G dengan notasi ZG. Jadi G ini adalah himpunannya ya, adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif ZG sama dengan mempunyai anggota A elemen G mutlak dari AX sama dengan XA, anggota X sama dengan G. Jadi X sama si A itu sama ya. Jadi kalau misalnya kita menginterpretasikan dari definisi 18, ya kan kita punya permisalan A dan B, anggota dari si G. Berarti kita ZG sama dengan A, elemen G mutlak AX sama dengan XA, anggota dari X sama dengan G. Jadi kalau si X sama dengan G, berarti si A juga sama dengan G. Nah, berarti kalau B anggota dari G mutlak BX sama dengan XB, elemen dari si X-nya itu termasuk G juga. Jadi ZG AB elemen dari si G itu berarti si AB sama dengan BA, yang berarti kita masuk lagi ke sifat 17, berarti anggota dari AB termasuk dari G. Oke, lanjut. Oke, mungkin dari saya terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada teorema 8, mengatakan bahwa center suatu grup G ini merupakan subgrup dari G. Nah, di sini kita buktiin, yang pertama itu perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. Atau dengan demikian, elemen ZG ini memiliki elemen identitas. Nah, yang kedua ini, ambil sembarang A, B, elemen ZG, diperoleh bahwa AB dalam kurung ABX sama dengan A dalam kurung BX sama dengan A di dalam kurung XB, ini akan sama dengan dalam kurung AX kali B sama dengan dalam kurung XA dikali B sama dengan X di dalam kurung AB. Nah, dengan demikian bahwa setiap A, B di elemen ZG itu merupakan AB elemen ZG atau berlaku sifat ketertutupan. Nah, yang ketiga ini diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa AX ini akan sama dengan XA. Nah, di sini A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali XA. Nah, kita pindahin A-nya jadi dalam kurung, berarti A inverse dikali A itu sama dengan X. Nah, itu sama dengan, A inverse dikali A itu dikali X sama dengan A inverse dikali XA. Nah, A inverse dikali A ini merupakan elemen identitas. Kita udah tahu bahwa itu merupakan elemen identitas. Jadi, EX sama dengan A inverse dikali XA. Nah, kalau elemen identitas dikaliin dengan suatu bilangan, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi, E-nya itu tidak perlu ditulis. Jadi, X sama dengan A inverse dikali XA. Nah, sekarang kita tambahin A inverse di masing-masing ruas. Jadi, X dikali A inverse sama dengan A inverse dikali XA dikali A inverse. X dikali A inverse sama dengan A inverse dikali X dikali A inverse. Nah, kita di sini ada lagi bahwa A dikali A inverse itu merupakan elemen identitas. Jadi, seperti ini, X A inverse sama dengan A inverse X dikali E. Jadi, akan menghasilkan X A inverse sama dengan A inverse E. Jadi A inverse ini berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, A inverse ini elemen ZG
ada A elemen ZG. Nah, berdasarkan kasus 1, kasus 2, dan 3, maka ZG merupakan sub dari grup. Lalu lanjut. Nah, di sini ada centralized A pada grup G. Nah, misalkan G adalah suatu grup dan A elemen pada grup G, CA merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. Atau CA sama dengan G elemen G, GA sama dengan AG. Nah, kita interpretasikan perbedaan definisi 18 dengan definisi 19. Ini definisi 19 ya. Nah, definisi 18 itu yang tadi dijelaskan. Jadi apa perbedaan definisi 18 dengan definisi 19? Jadi definisi 18 ini kan kalau center suatu grup ini himpunan bagian dari elemen. Jadi ini adalah himpunan bagian kalau misalkan center of group. Nah, kalau misalkan di definisi 19 ini mengatakan bahwa centralized ini merupakan himpunan dari semua elemen. Jadi kalau misalkan center of group itu adalah bagian, dan kalau misalkan centralized ini adalah semua elemen yang pada G gitu, yang berlaku sifat komutatif. Dua-duanya ini, definisi 18 dan definisi 19 ini, semuanya itu berlaku sifat komutatif. Nah, selanjutnya di sini ada teorem 9. Untuk setiap A elemen grup G, CA merupakan subgrup dari G. Nah, kita buktiin misalkan E ini merupakan elemen identitas pada grup G dan EA ini sama dengan AE. Nah, setiap A elemen G, maka E ini elemen CA yang menyebutkan bahwa CA ini bukan himpunan kosong. Nah, kemudian berdasarkan definisi tadi, definisi 19, diperoleh bahwa CA ini merupakan sub dari G. Nah, kita ambil sekarang X, Y elemen CA. Maka XA ini akan sama dengan AX dan YA ini akan sama dengan AY. Nah, kita perhatikan bahwa XY inverse dikali A sama dengan XY inverse dikali AE. Maka itu akan sama dengan, di sini kan udah kita ketahui bahwa E ini merupakan Y dikali Y inverse gitu. Jadi XY inverse sama dengan XY inverse dikali Y inverse. Nah, selanjutnya XY inverse dikali AY dikali Y inverse. Selanjutnya, XY inverse dikali YA dikali Y inverse. Jadi, yang tadinya AY sekarang dibalik jadi YA. Karena perkalian, jadi nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada X dalam kurung Y inverse dikali Y sama dengan AY inverse. Nah, kita dapat lagi bahwa Y inverse dikali Y ini merupakan elemen identitas. Jadi X elemen identitas dikali elemen identitas dikali AY inverse. Selanjutnya ini Y-nya ini E-nya itu akan hilang karena emang kalau elemen identitas dikalikan dengan bilangan maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi XA dikali Y inverse. Terus kita balik lagi jadi AX dikali Y inverse maka akan menghasilkan A dikali XY inverse. Nah, ini jadi XY inverse A itu akan sama dengan A inverse A kali XY inverse gitu. Nah, dengan demikian diperoleh bahwa XY inverse elemen CA karena setiap A, B elemen CA ini dengan AB inverse elemen CA, maka CA ini merupakan subgrup dari G. Nah, mungkin segitu aja dari saya, dan ini juga penutup. Jadi, kita sudahi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.